penuh arti tanpa kompromi. Hey! Mohon maaf Pak, ya. Boleh tahu dengan Pak siapa? Saya Galih Sukmojoyo. Pak Galih Sukmojoyo. Ya. Yang saya kalau Bapak di sini sebagai ketua adat atau ketua RT atau ya istilahnya saya juga penasihat di sini. Oh, penasihat di sini. Penasihat di sini. Karena ini kan termasuk petilasan yang saya lah istilahnya. Oh. Ya, ini namanya dulunya cuma Puntuk karena terus ada yang terus saya yang ngasih nama Sukmojoyo. Jadi Puntuk Sukmojoyo itu diambil dari nama saya sendiri. Oh, dari Bapak sendiri. Ya. Bapak Sukmojoyo nggih. Iya. Kalau boleh sedikit cerita-cerita tentang apa asal usul kok kenapa dinamain Sukmojoyo, kan itu kata dari asal Bapak sendiri Ya. Itu mungkin ada cerita sejarahnya, itu pasti ada nggih. Kenapa? Ya intinya dalam arti kita memberi nama Sukmojoyo itu karena di sini kan ada makamnya. Ya. Kalau istilahnya di sini wisata religi apa itu kan sukmanya istilahnya bisa jaya karena terus mengingat mati gitu. Yeah. Oh, mengingat mati. Iya, Justru ya, malah mengingat mati iya, di sini. Dzikrul Maut itu kan akan ada 3 nikmat. Yang pertama ketika Dzikrul Maut kan dikatakan di situ dalam tuzahidu dunya wa tudakil akhirah, bisa zuhud dunia dan bisa lebih ingat pada akhirat. Oh, begitu. Makanya di sini ketika kita sudah masuk di situ kan ya, sukmo akan jaya dalam arti ketika kita bisa tahu sebenarnya kehidupan itu kan. Ketika di sini kan ya religi, di samping kita religi tapi pemandangan ada alam yang sangat luar biasa. Iya, iya. Terus saya kalau mohon maaf untuk petilasannya dan petilasan Kiai siapa? Petilasannya ini petilasan Raden Muhammad Soleh. Raden Muhammad Soleh. Ya. Boleh tahu Pak, beliau itu guru besar Diponegoro, penasihatnya. Malah guru besar Pangeran Iya, Diponegoro. Karena Diponegoro itu kan putra dari Hamengkubuwono yang ketiga. Nggih. Kalau Mbah Raden Muhammad Soleh itu putra kakaknya HP1. Jadi kan Diponegoro itu putu Prunan. Oh, Prunan nggih. Ya. Putu Prunan. Berarti sosok Simbah Kiai ini juga salah satu misalnya apa ya, motor penggerak dan Ya, termasuk motor penggerak Islam gerilya Diponegoro. Oh, Masuk penjajahan gerilyawan Diponegoro. itu bisa Dan diceritakan. aslinya dari Jogja, dia Jogja. Dari Jogja terus dari ke Diponegoro itu ngawal terus sampai di sini terus akhirnya di sini ada Sukmojoyo, ada bilang di bawah itu pos mati. Pos mati Ya, kan Pusoko Diponegoro dikasihkan di situ. Jadi Belanda itu kan nyerangnya situ di pos terkecoh. matinya itu. Ya, karena pusaka Diponegoro itu kelihatan Diponegoro kan gitu kan. Karena saking hebatnya mungkin karomanya atau apa, akhirnya Belanda itu gak nyerang sini tapi nyerangnya ke pos mati. Ketika nyerang ke pos mati, banyak tentara Belanda yang meninggal di sini. Jadi pos mati untuk membunuh, untuk menghabisi di situ. Berarti di sana banyak tentara Belanda yang mati nggih? Iya, dulu di pos mati itu. Tapi diincer dari sini kan, dari sini kelihatan pos mati kelihatan. Jadi ketika Belanda itu kelihatan dari sini. Baru dipanah mungkin. Iya, di grill yang dari itu di lebak gunung ini. Kan pos mati kelihatan dari sini. Yang Kalau- sebelah sini nggih. Iya, sebelah sini. Sana ada pohon 2 itu kembar itu. Nah, kalau di sini ketahuan larinya ke Mongkrong, itu yang lebih tinggi. Oh, seperti itu. Ya, Mongkrong itu namanya juga Mongkrong, terus saya kasih nama karena zaman-zaman kita saya kasih nama Mongkrong Pangruwating. Maksudnya apa itu? Maksudnya Mongkrong itu kan di atas lah, kita tinggi. Pangkruwat itu kan ngrekso diruat, diu itu dari buto lah, diu itu hawa nafsu. Makanya ketika kita naik, kalau bisa kita mengambil hikmah aja. Ketika kita naik melihat keagungan Tuhan dengan gunung dengan alam, kita itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Nah, itu. Oh, Ya, di situ. kita itu Jadi versi istilahnya kita cuma seperti itu. Ya. cuma bagian kecil dari ciptaan kecil. Allah itu. Ya, itu. Pangkruwat. Keren. Terus kalau ini saya Pak, kalau apa petilasan ini itu ditemukan sejak kapan? Atau Sebenarnya udah dari dulu, ya, cuma dari dulu. Cuman Raden Soleh kan di Majen sini, karena dekat Taman Sini. Terus kita dimakamkan di Pemakaman, terus sama masyarakat sana kan malah dimakamkan yang sana. Akhirnya
saya yang dikasih Mandat istilahnya kok ditemui disuruh pindah ke sini, akhirnya cisiknya saya pindah ke sini saya sendiri. Oh, seperti itu. Iya. Tapi mohon maaf, kalau di sini itu biasanya gitu, kalau orang ziarah itu kan tujuannya macam-macam. Iya. Itu ada ndak yang misalnya untuk minta yang neko-neko itu, atau memang khusus untuk apa Ya istilahnya? kalau kita disarankan di sini ziarah itu yang sebenarnya hanya sebagai wasilah aja lah, Nggih. mendoakan kita kan. Ziarah itu kan ada dua, ziarah kepada ulama yang meninggal, kita bisa mengambil hikmah bahwa kita juga akan meninggal. Ya, Dua, ziarah ke ulama yang masih hidup, kita bisa tanya hukum-hukum. ya Gitu. betul. Nah, intinya itu aja. Ketika kita ziarah ke bahwa kita bisa merendahkan diri bahwa kita akan seperti ini, itu hanya bagi itu aja. Kalau masalah yang mau minta ini wis di luar kemampuan, istilahnya apa ya, kita harus nggak menyuruh lah, itu wis nafsi kembali ke manusianya. Kembali ke manusianya. Iya. Tapi intinya kalau di sini makanya dikasih pengertian ziarah yang benar. Kan dulu kan Rasulullah memang melarang untuk nahitakum an ziyaratul kubur kan gitu. Ya. Tapi setelah dikasih tahu, sudah tanya orang yang betul-betul tahu tentang ziarah, terus akhirnya disuruh ziarah. Fazuru fa inaha tujahidid dunya wa tudzakirul akhirah kan. Ya, betul. Jadi ziarah itu bukan intinya bagaimana kita nanti akan seperti ini. Ingat mati. Iya, ingat mati. Satu, ingat mati itu nikmatnya kita akan mempercepat untuk bertobat ketika kita banyak dosa. Kalau kita nggak ingat mati kan, wah kalau tobat itu nek wis tuwa we. Ya, kalau sampai tua ya. Iya, umur kan cilik patut, tengah patut, tua patut kan. Nek kita ingat mati, wah iya nek umurku panjang, nek enggak dia tobat. Yang kedua, semangat untuk beribadah ketika kita ingat. Karena ketika kita sudah mati, tidak ada bekal kecuali amal ibadah kita yang akan kita mati. Yang ketiga, nikmatnya ketika kita ingat mati, orang gerangsang ro perkara donya wis biasa lah. Wong mati tinggal mati kan semua hal yang fana. Ya. Terus kalau boleh sedikit cerita Pak, rencana ke depan untuk daerah Bukit Mongkrong ini atau daerah boleh dibilang adalah wisata baru. Iya, Dari wisata daerah Giri Tengah. Itu mungkin enggak, atau di sini juga ada begasan Pak Kiai gitu. Itu mungkin enggak akan dikembangkan mungkin seperti Gunung Pring, Batu Congol, atau mau diarahkan ke cuma untuk wisata pemandangan alam atau khusus? Ya sebenarnya yang Dari pokoknya masyarakat. kalau yang di sini khusus relisinya sebenarnya. Khusus religi. Ya istilahnya kalau pemandangan ya memang apa adanya. Iya. Tapi seandainya nanti bisa seperti Gunung Pring, nah itu kan biarlah waktu yang berjalan kan gitu aja. Wah, iya. Iya toh? Iya. Tapi tidak menutup Oh kemungkinan. iya, ya. tidak menentukan karena itu mungkin itu masa saya masih menang apa enggak saya nggak tahu kan itu. Tapi kalau masih saya saya sederhana aja lagi. Nah, yang penting aset orang-orang kesini dibikin bagaimana nyaman, bagaimana nikmat gitu. Dan otomatis kalau banyak istilahnya apa, orang yang datang ke sini itu juga menambah Iya, income, bermanfaat untuk masyarakat. Dulu kan ya. sekitar sini kan masyarakat terpencil juga. Siapa yang mau ke sini kan? Iya. Nah, setelah dibukanya ini, makam saya buka, terus saya bikin acara setiap selapan sekali di sini. Terus akhirnya masyarakat juga ikut setiap malam Jumat Kliwon, semua sekitar sini naik ziarah bersama. Oh, ziarah bersama. Iya, ziarah bersama. Kalau dari saya biasanya cuman malam akad pagi. Kalau masyarakat sini semua Kliwon. Kalau Jumat Kliwon yang baru-baru setelah saya buka itu, setelah adanya wisata. Kalau sebelumnya saya cuman sama anak-anak lah, sama-sama yang ngaji itu malam minggu wage dari dulu. Ziarah. Ya akhirnya membawa manfaat lah semoga. Karena ada imkan mungkin untuk pembangunan untuk apalah. Iya. Ini saya lihat juga tadi mulai ada pembangunan di daerah bawah, banyak bambu-bambu ya. Iya. Selain untuk Mongkrong dan ini apa tadi? Sukmojoyo, ada lagi enggak daerah sini yang Ada hampir mirip seperti di ini? Posmati sana. Di Posmat berarti Iya. yang lebih bawah. Lebih bawah lagi. Kalau yang paling tinggi berarti di Ya sebenarnya Sukmojoyo bukitnya. setelah Mongkrong masih ada Tegal Sari. Setelah Tegal Sari ke itu Suroloyo, Tegal Panas baru Suroloyo kan itu. Oh, yang ini udah Suroloyo gitu. Iya itu kan Tegal Panas, yang sebelahnya kan Suroloyo.
Oh, Nah, itu. berarti yang pucuk itu Suroloyo? Ya, Suroloyo yang itu. Tapi itu sudah wilayah Jogja masalahnya kan gitu. Jadi, sebenarnya urutnya Bosmati, Puntuk Sukmojoyo, Mongkrong Pangruwating Tiyu, Tegal Pana, Tegal Sari, Tegal Panas, Puncak Suroloyo. Puncak Suroloyo. Suro itu wani, Loyo itu mati. Kalau sana harus berani mati. Soalnya terlalu tinggi ya. Oke. Oke, berarti pada intinya Magelang itu mempunyai banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi. Ya, betul, betul. Baik itu untuk wisatawan lokal ataupun internasional. Jadi ayo semuanya datang aja ke Magelang. Magelang itu punya wisata yang sangat banyak sekali, mau dari wisata alam, wisata kerajinan, terus wisata sejarah dan religi, semuanya ada. Mungkin kita coba Pak. Ya, Terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.